Selamat pagi, perkenalkan nama saya Bagus Ananta Tunggadewa Sutarga. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi mengenai anestesi umum dan spinal. Mari kita mulai. Jadi anestesi umum atau general anesthesia merupakan koma yang dibuat oleh tindakan medis yang disertai hilangnya refleks tubuh. Ini disebabkan oleh pemasukan satu atau lebih agen anestesi. Hal ini memungkinkan untuk dilakukannya tindakan medis di mana jika tidak diberikan anestesi yang akan bersifat cukup menyakitkan untuk dirasakan oleh pasien. Beberapa obat yang dimasukkan bertujuan untuk memberikan rasa tidak sadar, amnesia, analgesia, dan kehilangan refleks dari sistem saraf pusat, dan dapat berupa paralisis dari otot skeletal. Ini adalah tujuan general anestesi, yaitu analgesia, tidak merasakan apa-apa, amnesia, lupa, kehilangan kesadaran, mobilitas, tidak bergerak, paralisis, lemas, dan hipnosis. Jadi pada dasarnya prinsip kerja dari general anestesia itu untuk menurunkan kesadaran. Anestesi harus bekerja pada sistem saraf pusat. Area pada sistem saraf pusat yang dipengaruhi berupa korteks, talamus, dan spinal cord. Farmakologi dari obat-obatan general anestesi mentarget GABA, reseptor glutamat, ion channel, dan reseptor glisin serta serotonin. Sebelum dianestesi, perlukan amnesis yang baik untuk menentukan jenis dan dosis anestesi yang digunakan. Faktor-faktor penentu dari agen anestesi: umur, body mass index, riwayat penyakit dan operasi, obat-obatan yang sedang digunakan, dan waktu puasa. Skor yang dapat digunakan yaitu skor Mallampati, di mana kondisi gusi dan gigi dievaluasi, dan fleksibilitas dan ekspresi kepala dievaluasi. Sebelum administrasi anestesi dapat diberikan obat-obatan yang dapat meningkatkan kualitas anestesi. Premedikasi yang sering digunakan berupa klonidin yang berguna untuk mengurangi agen induksi anestesi supaya pasien tetap tidak sadar dalam waktu yang lebih lama. Klonidin juga dapat mengurangi keadaan pasien menggigil setelah operasi, mual pasca operasi, dan delirium. Premedikasi lain dapat digunakan berupa midazolam, merupakan benzodiazepin yang berguna untuk menurunkan kecemasan pada pasien, terutama pada pasien anak-anak. Melatonin dapat diadministrasikan untuk mencegah terjadinya kejang. Melatonin memiliki efek hipnotik, anxiolytik, sedatif, dan antikonvulsan. Pasien juga dapat diberikan terapi pre-anestesi non-farmakologi yang dapat berupa memainkan musik tenang, pijat, dan menggelapkan ruangan. Nah, ini merupakan tahapan anestesi. Tahap 1 merupakan tahap induksi, itu waktu antara pemasukan agen dan kehilangan kesadaran, pasien masih dapat bercakap-cakap. Tahap excitement, tahap di mana terjadi eksitasi dan aktivitas delirium. Heart rate dan respiratory rate menjadi irregular dengan gerakan tidak terkontrol. Selanjutnya, tahap surgical anestesi ditandai dengan hilangnya refleks pupil dan paralisis interkostal. Tahap 4, overdosis agen anestesi, depresi brainstem.
Induksi general anestesi dapat diadministrasikan dengan beberapa cara seperti inhalasi atau injeksi. Itu diberikan seperti intravena, intramuskular, dan subkutan. Bisa diberikan dengan cara oral dan juga rektal. Setelah diberikan dan diadministrasikan, agen anestesi ditransport menuju target anestesi. Agen anestesi umum yang sering digunakan berupa propofol, sodium thiopental, kemindak, metrohexital, dan vitamin. Monitoring itu biasanya pada pasien sudah dianestesi, monitoringnya CG, suhu IBP, konsentrasi agen, oksigen, tomografi, temperatur, dan EEG. CG elektroda dipasang pada pasien untuk memonitor denyut dan irama pasien. Digunakan juga untuk memonitor iskemi di mana dia pada D2 dan D5. Pulus oksimetri, alat diletakkan di jari untuk memonitor apakah ada penurunan saturasi oksigen pada hemoglobin atau hipoksemia. Lalu monitor tekanan darah untuk mengantisipasi terjadinya perdarahan dan monitor tekanan darah. NIBP gunakan monitor tekanan darah secara rutin. Selanjutnya, konsentrasi agen anestesi berupa monitoring untuk parameter agen anestesi seperti oksigen, karbon dioksida, dan anestesi inhalasi. Monitor oksigen, alarm dipasang jika oksigen pasien menurun di bawah 95%. Kapnografi itu mengukur kadar karbon dioksida yang diekhalasi oleh pasien untuk mengukur keadekuatan ventilasi. Temperatur untuk mengantisipasi hipotermi. EEG untuk mengevaluasi kedalaman koma, digunakan untuk mengantisipasi overdose atau kurangnya agen anestesi. Lalu airway manajemen, pasien kehilangan refleks batuk akibat anestesi. Itu airway manajemen untuk mempertahankan jalan nafas, dilakukan intubasi dengan endotracheal tube setelah pasien tidak sadar. Lalu pernapasan pasien dapat dimonitoring dengan mesin ventilasi. Pada prosedur besar dapat digunakan ventilator untuk memastikan oksigenasi pada pasien dengan koma yang dalam akibat anestesi. Manajemen mata, anestesi menurunkan kontraksi otot orbicularis oculi yang menyebabkan mata menjadi setengah terbuka. Monitoring mata, penutupan mata untuk mencegah kerusakan mata sangatlah diperlukan. Nah, maintenance-nya pada anestesi intravena umumnya memiliki waktu paruh antara 5 hingga 10 menit, di mana setelahnya pasien dapat kembali sadar. Untuk memperpanjang tidak sadar pasien, anestesi harus diberikan secara terus-menerus dengan cara diberikan campuran antara oksigen, hidroksida, dan agen anestesi secara inhalasi, atau dengan cara administrasi propofol melalui intravena. Setelah operasi berakhir, pemberian agen anestesi diberhentikan. Kesadaran pasien kembali saat konsentrasi agen anestesi berkurang yang dapat memakan waktu hingga 20 menit bergantung dari durasi operasi. Emergency keadaan di mana kembalinya fungsi organ setelah diberhentikannya anestesi. Keadaan ini dapat disertai kebingungan, afasia, atau kelumpuhan yang bersifat sementara. Dapat juga terjadi menggigil pada pasien yang dapat menyebabkan meningkatnya asupan oksigen, karbon dioksida, meningkatnya heart rate, cardiac output, dan tekanan darah sistemik. Menggigil disebabkan akibat sistem tulang belakang lebih cepat berfungsi dibandingkan dengan sistem saraf pusat.
Postoperatif bertujuan untuk mengurangi efek samping setelah kembali. Pasien biasanya diberikan opioid atau NSAID dan acetaminophen. Monitor pada pos operasi tak dilakukan. Monitor berupa tanda vital, saturasi oksigen, irama jantung, pernafasan, tekanan darah, dan suhu tubuh. Selanjutnya, spinal anestesia disebut juga spinal block, subarachnoid block, atau intrathecal block. Merupakan bentuk dari neuraksial regional anestesi, meliputi injeksi anestesi lokal atau opioid ke ruang subarachnoid menggunakan jarum sepanjang 9 cm. Merupakan alternatif dari GA, umum digunakan jika operasi pembedahan berada di bawah umbilikus. Anestesi dimasukkan ke CSF, memberikan anestesia, analgesia, dan blok sensoris dan motoris. Nah, indikasinya secara umum digunakan pada operasi yang meliputi daerah di bawah umbilikus. Merupakan teknik pilihan untuk SC, di mana untuk menghindari risiko anestesi dan kegagalan intubasi. Spinal anestesi juga dapat digunakan untuk mengobati sakit setelah operasi, terutama nyeri pada torakik, pelvis, dan ekstremitas bawah. Nah, berikut merupakan kasus menggunakan spinal anestesia. Biasanya pada pembedahan pada ekstremitas bawah, hernia inguinal atau epigastrik, kasus urologi, SC, dan histerektomi. Kontraindikasi dilakukannya dari spinal anestesi berupa penolakan pasien, infeksi pada area injeksi, kelainan pembekuan darah, peningkatan tekanan intrakranial, hipovolemi, dan tumor otak. Komplikasinya dari anestesi spinal dapat diakibatkan oleh efek fisiologis dari sistem saraf pusat maupun teknik dari spinal anestesi. Komplikasi dapat berupa bisa ringan, bisa berat. Pada komplikasi ringan itu hipotensi, bradikardi, mual muntah, retensi urin, nyeri kepala. Pada berat, trauma saraf, henti jantung, spinal epidural hematum, abses, dan infeksi. Tekniknya, tujuan dari spinal anestesi ini adalah memblok transmisi dari impuls afferent dari nociceptor perifer, impuls sensoris dari tempat asal di blok, sehingga menghilangkan rasa nyeri. Derajat blokade bergantung dari konsentrasi dari anestesi yang diberikan dan jenis akson yang ditarget. Sedasi dapat membantu pasien untuk tenang selama prosedur anestesi. Namun pasien dapat terjaga penuh saat setelah dilakukannya prosedur anestesi dan sedang dilakukannya prosedur pembedahan. Jarum anestesi ditusukkan melewati dura mater di subarachnoid space di antara dua lumbar. Untuk mencapai tempat ini, jarum harus menusuk beberapa lapisan jaringan dan ligamen seperti supraspinous ligamen, transpinous ligamen, dan ligamentum flavum. Conus medullaris biasanya terletak pada L1 atau L2, sehingga jarum harus ditusukkan antara L3, L4 atau L4 dan L5 untuk menghindari adanya cedera. Posisinya bisa posisi duduk dengan cara pasien duduk di pinggir tempat tidur dengan punggung menghadap ke operator dan kaki bergantung dan berada di alas. Bisa selanjutnya pada posisi lateral decubitus, pasien dimiringkan sehingga punggung pasien menghadap ke operator. Pasien harus memiringkan badan sehingga menonjolkan tulang belakang. Tengkurap, pasien tengkurap dengan tangan
ke arah atas kepala. Agen anestesinya, bupivacain merupakan anestesi yang biasa digunakan. Agen lain berupa lidocaine, tetacaine, procaine, ropivacain, levobupivacain, prilocaine, atau kinkocaine. Non-opioid seperti clonidine atau epinephrine dapat digunakan untuk perpanjang durasi anestesi. Opioid dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas blok dan menurunkan efek samping. Jenis opioid seperti morfin, fentanyl, diamorfin, dan buprenorfin. Sekian presentasi mengenai internal anestesi dan eksternal anestesi. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.